Halo semuanya, hari ini kami akan membahas mengenai dampak sosial. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Gracia, kelas 8A nomor absen 9. Saya Grisala, 8A nomor 10. Jadi pada kali ini kami akan membahas tentang 5 materi yang akan kami bahas bersama kalian semua. Yang pertama ada klasifikasi media sosial, dampak media sosial, perlakuan cyberbullying, dampak cyberbullying, dan yang terakhir yaitu cara menghentikan cyberbullying. Oke, jadi sebenarnya media sosial itu apa sih? Jadi, media sosial itu adalah salah satu teknologi yang dihasilkan dari perkembangan revolusi komputasi dan memungkinkan penggunanya untuk berkreasi, menulis ide, dan informasi. Selanjutnya yaitu dampak media sosial. Yang pertama yaitu pengaruh terhadap kesehatan emosional, yang kedua berita palsu atau hoax, dan yang ketiga pencurian data. Nah, dampak media sosial ini tidak hanya dampak negatif, tetapi juga ada dampak positifnya. Yang pertama, mempermudah komunikasi. Yang kedua, kedekatan antar pengguna. Yang ketiga, menghilangkan rasa jenuh. Nah, aku yakin banget nih, pasti teman-teman udah pada tahu dong yang aku tulisin di sini itu apa aja. Tapi tetap bakal aku jelasin lagi. Jadi, klasifikasi media sosial itu sebenarnya ada banyak. Cuman di sini aku cuman nulisin 4 aja. Jadi ada video sharing, seperti contohnya yaitu YouTube, video, TikTok, dan lain sebagainya. Terus yang kedua ada social network, yang contohnya itu Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada social gaming. Jadi social gaming ini seperti contohnya itu Farmville, dan Mafia Wars, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah social bookmarking, seperti contohnya Twitter, Pinterest, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah perlakuan cyberbullying. Yang pertama, pastinya mempermalukan seseorang. Yang kedua, menyebar kebohongan. Yang ketiga, memaksa anak-anak terlibat dalam percakapan seksual. Yang keempat, trolling. Dan yang terakhir, mengakses file pribadi orang lain. Nah, tentunya dampak cyberbullying gak ada yang positif ya kebetulan, terutama di korbannya. Jadi dampak cyberbullying ini ada 2, bisa ke korbannya sama ke pelakunya. Kalau korbannya itu bisa menjatuhkan mental korban bullying, korban menjadi depresi, dan orang lain akan ikut membuli karena takut menjadi korban juga. Lalu untuk dampak cyberbullying kepada pelaku itu, pelaku bullying akan bersifat agresif, mudah marah, dan juga pelaku akan dijauhi oleh teman-temannya. Maka dari itu teman-teman jangan melakukan cyberbullying ya. Jangka waktu yang panjang itu bukan solusi yang tepat. Tentunya perlakuan cyberbullying ini harus dilaporkan. Maka dari itu kita harus bijaksana tentang apa yang kita bagikan atau kita sampaikan. Nah, sebelum kita mengakhiri, aku dan Gracia memiliki 2 pertanyaan nih buat kalian semua. Yang pertama yaitu, apa dampak cyberbullying bagi pelakunya? Yang kedua, berikan contoh klasifikasi media sosial. Kalian tulis jawabannya di kolom komentar ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai soal-soal yang tadi sudah diberikan oleh Grisela. Yang pertama yaitu, apa sih dampak cyberbullying bagi pelakunya? Nah, dampak cyberbullying bagi pelakunya yaitu pelaku bullying akan bersifat agresif atau mudah marah. Dan pastinya pelaku bullying ini akan dijauhi oleh teman-temannya karena takut menjadi bahan bulian selanjutnya. Oke, jadi di dalam klasifikasi media sosial itu ada 4. Yang pertama, video sharing. Yang kedua, social network. Yang ketiga, social gaming. Dan yang terakhir, social bookmarking. Nah, dalam video sharing itu contohnya tuh YouTube, TikTok, dan lain-lain. Di social network terdapat Facebook, Instagram, dan lain-lain. Di social gaming ada Mafia Wars, dan lain-lain. Dan yang terakhir, social bookmarking, yaitu contohnya Twitter,
Pinterest, dan lain-lain. Sekian dari kami, terima kasih.